kita semua. Ini saya hanya mungkin 3 menit saja. Yang pertama, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada senior friends sesama profesi kita dalam menjalankan tugas. Dan pada kesempatan ini saya sengaja, dan ini juga kegiatan yang tidak dipersiapkan hanya karena melihat kondisi dan keadaan dan situasi, lalu kita punya inisiasi untuk melakukan secepatnya. Tapi saya bersyukur dan kita patut bersyukur bahwa berkat tuntunan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Yang pertama, bahwa kalau kita bicara jurnalis dan Om Benny, Pak Anton, lalu yang senior-senior lainnya, itu mungkin saya banyak belajar dari mereka. Kehadiran kita di sini juga, ini ada Pak Nico Frans, Kak Nico Frans. Jangan melihat beliau sebagai seorang partai, tapi beliau dengan saya ini sebagai kakak adik, karena beliau kawin dengan kakak perempuan saya. Gitu ya, jadi persepsi sebagai saudara yang harus keluarga dan diizinkan untuk hadir di tempat ini. Tapi pada prinsipnya kita sama-sama sebagai seorang jurnalis. Di sisi lain kita harus netral, tapi di sisi lain juga kita harus independen. Antara dua pilihan. Kalau netral berarti ada ruang di situ. Tapi yang sebenarnya pekerjaan kita adalah independen dalam melihat ada masyarakat dari sisi keadilan ataupun juga hal-hal yang sifatnya ada kepedulian dengan realitas masyarakat yang ada. Tapi dalam pelaksanaannya, terus terang aja, kita sebagai jurnalis itu mengalami suatu transformasi perubahan yang luar biasa dalam mekanisme pertarungan informasi dan teknologi yang ada. Nah, di sisi lain, kita juga mengalami keterlambatan dalam aspek kompetensi kita, SDM kita, dan juga kesejahteraan kita. Nah, terus terang aja, tantangan kita ke depan, yang sebenarnya kalau dilihat dari skala kerja kita ini pekerja internasional, bukan pekerja lokal. Karena berita yang kita buat di sini bisa menyebar ke seluruh dunia dengan mekanisme sistem dan adat yang ada. Tetapi karena kadang kita tidak mengalami kompetensi atau SDM kita, lalu juga kesejahteraan juga kita terganggu, dampaknya bisa macam-macam. Posisi independensi pasti hilang, netral juga pasti akan terjadi. Belum lagi aspek-aspek ketidakadilan dalam mempermainkan kita atau melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan di antara komunitas kita. Ini yang saya berharap bahwa marilah kita bersama-sama melihat ke depan di dalam proses dan mekanisme apa-apa yang menjadi proses keadilan kita, proses kompetensi kita, kreativitas dan inovasi kita, terutama dalam SDM kita. Juga hal yang paling penting dan utama adalah kesejahteraan kita. Karena terus terang aja, saya beberapa kali ke negara-negara Skandinavia misalnya, apakah Denmark, Norwegia dan lain sebagainya. Lalu di luar itu, kalau bicara tentang media dan jurnalis, itu menjadi prioritas utama dalam proses pendekatan yang harus dilakukan dalam proses advokasi, baik secara aspek yang sifatnya kompetensi, SDM maupun juga aspek yang sifatnya kesejahteraan. Nah, ini yang perlu tantangan kita ke depan, karena apa dalam proses ini? Semakin informasi, beda dengan kita dulu, Om Benny maupun Pak Anton serta teman-teman senior yang lain. Dulu kita betul-betul cetak, kita langsung melakukan. Tapi sekarang informasi berbagai macam datang dan kita tidak bisa kontrol informasi. Karena informasi itu tidak inovatif dan tidak kreatif. Karena inovatif itu kalau tanpa kreatif itu pasti akan menghasilkan hoax. Dan kita sudah kalah dalam posisi itu. Nah, misalnya sekarang, dulu kita mengharapkan iklan yang luar biasa dengan metode dan segala macam. Tapi sekarang orang iklan tidak perlu lagi cari media. Orang cari aja influencernya siapa, berapa banyak rating harus, baik di Instagram, baik di Facebook maupun di TikTok. Ini tantangan kita yang harus kita hadapi.
Nah, apalagi problem-problem kita lain dalam konteks kesejahteraan. Saya punya obsesi dan mimpi bagaimana kita melakukan satu ikatan kebersamaan ini sehingga kita mempunyai aspek-aspek kompetensi dalam meningkatkan SDM, tetapi kita juga mempersiapkan kekuatan ekonomi dengan institusi ekonomi dalam komunitas jurnalis. Sehingga pada saat kita bersuara, pasti tidak ada yang berani melakukan hal-hal yang sifatnya adu domba dan sebagainya dari posisi netral atau tidak. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam posisi. Nah, harapan saya ini adalah langkah awal dalam proses ini. Bukan persoalan saya mau jadi gubernur atau tidak jadi gubernur, tetapi dalam wacana perubahan ini saya ingin supaya bahwa kita punya marwah, dan marwah kita, kekuatan kita bukan soal uang. Karena saya belajar dari senior-senior saya dulu yang ada di Kota Kupang sini, Pak Anton, mereka, Om Deddy, ada lagi si Albert Vincent. Saya belajar tulis karena saya yakin dan percaya bahwa kekuatan terbesar yang kita miliki adalah kekuatan informasi dan kekuatan pemikiran. Nah, itu kita punya pedoman. Kalau kita mengandalkan aspek uang atau kita dipermainkan dalam konteks kekuasaan, ya itu persoalan yang ada adalah kalah menang. Kalau sudah bicara tentang kalah menang, yaitu bicara di mana posisi benar dan posisi salah. Tidak bisa kita membedakan dari sisi itu. Nah, ini yang tantangan kita bagi depan. Marilah kita bersama-sama di dalam mempersiapkan kekuatan ke depan dengan kekuatan yang sifatnya asosiasi sudah ada. 4 asosiasi tidak. Nah, tinggal bagaimana dari sisi kompetensi, lalu bagaimana dengan proses kesejahteraan harus kita lakukan. Kalau di negara-negara Skandinavia, setiap kekuatan media pers dan sebagainya itu mempunyai aspek yang kita sebut dalam penguatan kelembagaan ekonomi secara institusi maupun secara asosiasi maupun secara individu. Mereka punya namanya. Kalau kita di sini bilang koperasi, dia bisa mengontrol semua dalam proses itu karena dia mengkritisi dari sisi yang namanya kompetensi dia punya, aspek dia melihat keadilan dia punya, terutama juga dari sisi kesejahteraan. Tidak seperti dulu lagi atau wartawan amplop dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita dan sebagainya. Nah, ini yang saya melihat. Tolong kalau saya salah dimaafkan, tetapi kita punya obsesi bersama-sama bagaimana melihat dari 3 aspek tadi, dari sisi kompetensi, dari sisi pemahaman kita untuk keadilan, lalu yang paling penting adalah aspek kesejahteraan kita. Saya rasa demikian, yakin dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam proses ini apabila kita bersama-sama. Kita harus melakukan itu dan harus mencoba. Saya bukan berkampanye, saya tidak apa, tapi saya ingin mengangkat marwah kita di tatanan masyarakat NTT.